Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up. Cause reality. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Lexi terbaru 2023 tipe standar warna matte red yang dibanderol di harga 23 juta pas untuk OTR Jakarta. Jadi jika kita bandingkan harganya dengan kompetitornya yaitu Honda, di harga 23 jutaan baru dapat Honda Scoopy. Jadi kalau kalian punya uang 23 jutaan, lebih pilih yang mana nih? Yamaha Lexi dengan mesin 125cc atau Honda Scoopy? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Seperti biasa kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian visornya di sini menggunakan warna hitam ya atau smoke dengan ukuran yang tidak terlalu lebar namun cukup tinggi. Jadi desainnya dia naik ke atas tapi tidak lebar. Nah, untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan visornya menggunakan bahan besi. Di bagian ujung bawah visornya terdapat stripping bertuliskan Yamaha warna silver. Nah, di bagian bodi depannya ini menggunakan warna merah doff ya. Hingga ke bagian bawah sini dibalut dengan stripping yang simple, jadi berupa garis berwarna emas muda. Sedangkan di sisi sebelah kiri ini terdapat tulisan VVA atau Variable Valve Actuation. Ini salah satu fitur unggulan dari Yamaha Lexi. Jadi mesinnya sudah VVA. Kemudian di bagian pencahayaannya untuk headlampnya dia sudah menggunakan LED dengan tampilan yang lebar ke samping ya. Kemudian di bagian atasnya ini terdapat seperti tambahan mica ya berwarna biru yang menambah kesannya semakin terlihat elegan kawan-kawan. Sedangkan untuk sennya sendiri posisinya berada di bagian ujung atas masih menggunakan bohlam biasa. Dibalut dengan mica clear, terdapat motif garis-garis seperti ini yang menambah kesannya semakin terlihat elegan dan mewah. Kemudian di bagian dudukan daripada visornya di sini menggunakan plastik kasar ya bahannya. Hitam doff, terdapat motif bintik-bintik di bagian permukaannya. Lanjut ke bagian fairingnya. Di bagian fairingnya full menggunakan warna merah dari bagian atas hingga ke bagian undercoilnya. Merahnya ini doff. Jadi walaupun merahnya ini doff tapi terkesan menyala ya atau ngejreng ya warna merahnya ya. Kemudian ada logo Yamaha 3D di area tengah menggunakan paduan warna chrome dengan hitam. Kemudian di bagian area bawah sini terdapat balutan stripping berupa garis emas dan ada beberapa garis hitam seperti ini. Sisanya di bagian bawah sini hingga ke bagian dek bawahnya ke belakang full menggunakan plastik kasar warna hitam. Lanjut ke bagian dek depannya. Di bagian dek depannya full plastik kasar juga. Terdapat beberapa kisi-kisi ya atau sirip-sirip yang akan memberikan udara masuk ke bagian dalam kawan-kawan. Di bagian kaki-kakinya untuk suspensi depannya menggunakan shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff. Fendernya full menggunakan warna merah doff dan polos, jadi sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk desainnya terkesan sporty ya, jadi terdapat beberapa lekukan-lekukan dan sudut yang sangat tegas. Untuk bagian kuping sampingnya ini juga ditarik hingga ke bagian bawah kawan-kawan. Kemudian di bagian pengereman, untuk pengereman depannya sudah disc brake. Untuk disc yang digunakan di sini adalah non wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan satu piston. Kemudian kita bisa melihat di sini untuk sensor dan grid kecepatannya. Nah, untuk velgnya sendiri menggunakan desain berbentuk V. Total ada 6 palang kawan-kawan. Jadi velgnya ini yang digunakan adalah DNA dari velg Aerox dan Nmax ya. Jadi desainnya V. Untuk warnanya full hitam glossy. Nah, ban depannya menggunakan ukuran 90/90, ringnya 14. Tentunya sudah menggunakan ban tubeless merek IRC. Oke, sekarang kita lanjut naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya sudah menggunakan full digital. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi background yang digunakan di sini warna biru dongker ya atau biru gelap. Di bagian atas terdapat indikator tachometer atau sering kita kenal RPM. Ini dia melintang ke samping. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri ada indikator bahan bakar, ada indikator jam, kecepatan. Kemudian di bagian bawah ini terdapat beberapa indikator yang bisa kita rubah. Contohnya indikator baterai,
bisa ke odo juga, bisa ke trip, ke average, dan lain sebagainya. Jadi memang info yang dihadirkan sangat lengkap ya. Untuk memindah menunya cukup menekan tombol yang ada di bagian bawah sini. Jadi disediakan satu tombol kawan-kawan. Kemudian di sisi bawah sini terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh. Kemudian ada indikator triple S. Kemudian ada indikator engine check juga. Nah ini dia, kemudian ada sen kanan kiri. Posisinya berada di samping. Kemudian untuk bagian tepinya di sini menggunakan warna silver ya, silver glossy untuk bagian frame speedometernya. Sisanya di bagian sampingnya hingga ke bagian belakang full menggunakan plastik kasar hitam doff kawan-kawan. Nah lanjut ke bagian stangnya, di bagian stangnya dibalut dengan cover di sini ya. Ini dia, dibalut dengan cover plastik, bahannya plastik kasar, kemudian di bagian tengah dipadukan dengan plastik halus. Warnanya ini silver glossy, ada logo Yamaha 3D di bagian tengahnya. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada sen, kemudian ada klakson. Kemudian di sebelah kanan ada triple S, ada hazard, dan ada starter kawan-kawan. Untuk bagian handle rem kanan kiri dia menggunakan warna silver. Dan tidak lupa di bagian handle rem sebelah kiri terdapat tuas pengunci rem yang pemakaiannya sangat simpel dan mudah. Jadi dia modelnya seperti tombol ya. Cukup kita tekan seperti ini maka rem akan otomatis terkunci kawan-kawan. Jadi gampang pemakaiannya. Turun lagi ke bagian dashboardnya. Nah di bagian dashboardnya di sisi sebelah kiri terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang cukup luas. Kemudian ada power charging juga atau power outlet. Namun sayang sekali belum tipe USB. Jadi kita masih butuh beli adaptor tambahan buat ngecas ya. Nah di area tengah terdapat hook atau gantungan barang yang sangat simpel. Kemudian di bagian keamanan karena ini yang versi standar masih kunci kontak manual. Belum smart key atau keyless. Keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Kemudian terdapat seat opener juga yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Kemudian ada emblem di sini ya, Stop and Start System atau Triple S. Salah satu fitur unggulan dari Yamaha Lexi ini. Kemudian di bagian dek depannya, ke bagian step floor dan dek belakangnya ini full menggunakan plastik kasar ya. Kemudian di bagian step floornya dibalut dengan karet di bagian kanan dan kirinya, jadi anti slip ya. Dia teksturnya kasar yang tentunya juga nyaman ya ketika dipijak karena karet dia empuk. Kemudian untuk ukuran daripada step floornya ini sangat luas. Baik itu jarak antara kanan ke kiri maupun depan ke belakangnya ini menurut saya luas banget sih. Kemudian disediakan juga untuk posisi selonjoran di bagian depan walaupun tidak terlalu maju seperti NMAX. Setidaknya di sini ada posisi selonjoran. Jadi kaki kalian bisa sedikit selonjoran ke depan seperti ini kawan-kawan. Nah desainnya melengkung ya ke atas seperti ini. Kemudian di bagian step belakangnya dia menggunakan model klik. Bahan aluminium tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Untuk bahan di bagian dek bawahnya full plastik kasar hitam doff seperti ini. Kemudian untuk bagian bodi belakangnya, nah di bagian bodi belakangnya dari area depan sini hingga ke bagian ujung bodi belakangnya full menggunakan warna merah doff. Strippingnya simple, jadi hanya berupa garis emas, kemudian ada garis-garis hitam. Terdapat tulisan Lexi warna emas menggunakan emblem kawan-kawan. Jadi tulisan Lexinya menggunakan emblem ya. Sisanya di bagian bawahnya hingga ke belakang polos hanya terdapat tulisan Yamaha di bagian ujungnya menggunakan warna silver. Kemudian di bagian stop lampnya, untuk bagian stop lampnya masih bohlam biasa, jadi memang LED-nya hanya terdapat di bagian headlamp ya. Nah di sini dibalut dengan mika berwarna merah. Kemudian untuk bagian sennya bisa terlihat ya di sini untuk bohlamnya warna kuning. Kemudian untuk fendernya ukurannya panjang dan lebar menyesuaikan ukuran bodinya yang juga gambot. Di sini terdapat mata kucing juga dan ada lampu penerangan plat nomor. Jadi penerangan plat nomor dia mengandalkan dari bagian atas terdapat coakan ya yang akan memberikan cahaya turun ke bawah. Naik lagi ke bagian joknya. Jadi untuk bagian joknya mengingat Lexi ini bodinya gambot dan lebar ya. Jadi di bagian jok juga mengikuti ukuran bodinya. Jadi joknya ini besar kawan-kawan dari bagian belakang hingga ke bagian depannya. Ini sangat lebar dan bahannya tidak bisa diragukan. Yamaha selalu menghadirkan jok yang empuk-empuk. Jadi sudah dipastikan nyaman banget nih naik Lexi ya. Selain dia lebar, joknya juga empuk. Nah, behelnya di sini dicat menggunakan warna full hitam doff. Lanjut ke bagian bagasinya. Nah, ini menurut saya kekurangan dari Yamaha Lexi. Jadi sudah menghadirkan bodi yang lebar, gambot, kemudian joknya juga lebar. Sayang sekali bagasinya ukurannya tidak terlalu lebar. Jadi hanya 12,8 liter kawan-kawan. Kecil ya bagasinya. Sebenarnya untuk ukuran luasnya menurut saya sangat luas, tapi kekurangannya dia tidak begitu dalam. Nah, jadi dia tidak begitu dalam seperti ini, tapi ukurannya dia luas. Andaikan Yamaha bisa membuat bagasinya ini lebih dalam, saya rasa kapasitasnya
pasti bakal banyak dan lebih lebar tentunya. Kemudian untuk tangkinya juga tidak terlalu lebar, ini salah satu kekurangannya juga. Jadi di bagian tangki dan bagasi ini bisa dibilang kecil ya, mengingat bodinya yang besar. Jadi untuk tangkinya hanya 4,2 liter. Jadi untuk bagasinya 12,8 liter, tangkinya 4,2 liter. Itu menurut saya yang mungkin kedepannya perlu direvisi oleh Yamaha ya. Di Lexi next generasi harapannya tangki dan bagasinya semakin diperbesar. Oke, lanjut kita bahas ke sektor mesin. Nah, ini salah satu kelebihan dari Yamaha Lexi 125. Jadi dia menggunakan mesin injeksi 125 cc SOHC, berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin total di 1 liter dan sudah dibekali dengan VVA. Jadi 125 cc VVA yang tentunya dari segi powerful tidak bisa diragukan. Sangat powerful dan bisa dibilang menjadi matic terkencang di kelasnya. Jadi di kelas 125 cc rajanya nih untuk powernya ya Yamaha Lexi ya. Kemudian untuk cover daripada radiatornya dia seperti ini. Jadi untuk covernya dia menggunakan bahan plastik kasar, terdapat beberapa kisi-kisi yang melintang ya ke samping seperti ini. Kemudian untuk bagian knalpotnya dari bagian leherannya hingga ke silencernya full menggunakan warna hitam doff. Nah di bagian depannya dia terdapat beberapa motif seperti sarang lebah. Untuk desainnya dia naik ke atas, terdapat lubang di bagian ujungnya yang menambah kesannya semakin sporty juga. Kemudian di bagian swing armnya di sini menggunakan warna hitam. Nah ini yang paling saya suka dari swing arm Yamaha nih. Rata-rata menggunakan warna hitam. Seperti yang kita tahu biasanya untuk swing arm itu gampang kotor dan gampang terkena noda yang membandel ya. Jadi jika swing armnya ini menggunakan warna silver, itu ketika terkena lumpur, terkena noda, kemudian tidak cepat-cepat kita bersihkan, lama-lama dia akan membandel dan susah. Biasanya dia jadi belang-belang ya atau bentol-bentol biasanya. Tapi kalau warna hitam seperti ini, kotoran noda tidak akan terlihat, jadi aman. Lanjut ke bagian ban belakangnya. Ban belakang menggunakan ukuran 100/90, ringnya 14. Sekali lagi velgnya menggunakan warna hitam dengan desain berbentuk V kawan-kawan. Nah di bagian pengeremannya, untuk bagian pengereman belakang masih menggunakan tromol. Jadi disc brake-nya hanya di bagian depan saja. Kemudian suspensi belakangnya menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri. Belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Kemudian untuk bagian cover daripada CVT dan filter udaranya penampakannya seperti ini. Jadi untuk bagian cover daripada CVT-nya dibalut dengan cover plastik di bagian luarnya. Desainnya di bagian depan bulat ya, belakangnya juga bulat. Jadi tampilannya robotik. Kemudian terdapat tulisan Yamaha yang diukir. Kemudian untuk bagian daripada filter udaranya, ya desainnya melengkung seperti ini. Kesannya juga menurut saya robotik ya. Nah di area tengah ini tidak terdapat hager, namun ada tambahan karet penahan lumpur ya. Dia ukurannya panjang ke bawah seperti ini kawan-kawan. Kemudian ada tambahan cover plastik di bagian kolongnya yang tentunya akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan kawan-kawan. Kemudian untuk penampakan dari bagian mesinnya sisi sebelah kiri ini sangat terekspos ya atau terlihat ya. Jadi untuk posisi engine mounting dia ada di bawah. Jadi tentunya kalian tidak perlu khawatir ketika motornya masuk lubang, terbentur atau terkena polisi tidur, itu tidak akan langsung terkena crankcase-nya, melainkan terkena engine mounting-nya terlebih dahulu. Jadi engine mounting selain fungsinya untuk pegangan mesin, dia juga akan mengcover atau melindungi mesin dari benturan. Nah kurang lebih penampakannya seperti ini kawan-kawan. Dari sisi sebelah kiri, untuk Yamaha Lexi terbaru 2023 tipe standar, warna matte red, salah satu warna yang paling dicari dan paling diburu juga, warna merah seperti ini ya. Sangat familiar tentunya untuk warna merah Dove ya di Indonesia. Nah, untuk penampakan fullnya kurang lebih seperti ini dari sisi sebelah kanan. Dan untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Yamaha Lexi terbaru 2023, khusus yang tinggal di area Jabodetabek bisa datang langsung ke Yamaha Pelita Motor Jakarta. Nanti untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi kawan-kawan. Oke mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.